Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmasari Devi dari kelompok 9 akan memaparkan sedikit materi, yaitu etika. Etika adalah ilmu yang menjelaskan baik atau buruk serta melakukan perbuatan yang seharusnya. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi, etika ini adalah sebuah perbuatan dan perkataan dengan menggunakan etika atau struktur yang baik. Jadi di sini juga saya ingin menyampaikan mengenai ayat-ayat komunikasi Islam. Yang pertama adalah qaulan syadidan, qaulan ma'rufan, qaulan baligon, qaulan maisuron, qaulan layyinan, dan yang terakhir adalah qaulan kariman. Nah, yang pertama adalah qaulan syadidan. Qaulan syadidan adalah perkataan yang jujur dan juga benar. Yang kedua, qaulan ma'rufan, perkataan yang baik dan sopan. Yang ketiga, qaulan maisuron, yaitu perkataan yang mudah dan juga ringan. Jadi berkata dengan perkataan yang mudah diresapi oleh seseorang. Terus yang kelima yaitu qaulan layyinan, perkataan yang lembut dan penuh kasih sayang. Yang terakhir adalah qaulan kariman. Qaulan kariman adalah perkataan yang mulia dan penuh kehormatan. Jadi qaulan kariman ini membatasi bagaimana kita berbicara kepada yang lebih tua NIM dengan etika yang baik. Mungkin itu saja dari saya di sini akan menyampaikan sekian. tentang Assalamualaikum komunikasi. warahmatullahi wabarakatuh. Secara etimologis, komunikasi berasal dari kata communication yang bermula-mula berkembang di Amerika. Jadi komunikasi itu bukan hanya tentang bicara atau ucapan, melainkan suatu informasi yang disampaikan kepada halayak umum sehingga mereka tuh bisa memahami dan mencerna apa yang kita informasikan. Jadi pengertian dari informasi adalah suatu proses menyampaikan informasi kepada halayak umum melalui media baik tulisan ataupun lisan ataupun dengan nonverbal. Jadi komunikasi itu terdiri dari dua orang atau lebih, yang dimana ada komunikator, ada komunikan. Komunikator adalah orang yang menyampaikan informasi, sedangkan komunikan adalah orang yang menerima informasi. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar, bentuk komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu 1. Komunikasi nonverbal. 2. Komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata yang menggunakan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, ekspresi, dan sikap. Sulit karena tidak memiliki struktur yang jelas dan terjadi secara spontan, dengan identitas yang tidak dapat dipikirkan manfaat, berguna untuk memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan secara verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol yang bermakna dan berlaku umum seperti suara, tulisan, atau gambar. Inti bahasa adalah simbol utama yang digunakan karena mewakili fakta, fenomena, hingga konsep yang abstrak. Singkatnya, komunikasi verbal adalah menyampaikan pesan menggunakan bahasa kata-kata yang punya struktur jelas, sementara komunikasi nonverbal adalah menyampaikan pesan menggunakan isyarat dan tubuh yang sifatnya lebih spontan dan melengkapi pesan verbal tersebut. Sopan santun yang ketiga, efisien dan efektif.
Yang keempat dan yang terakhir, saling menghargai. Nah, menjaga ucapan itulah hal yang kita harus miliki setiap manusia. Sebab kenapa? Karena kita tidak tahu, manusia itu kadang kita terasa tersakiti atau dibilang baper lah. Tidak semuanya manusia itu sama seperti itu. Nah, dan harus dijaga nada omongannya, intonasinya gitu. Yang kedua, sopan santun. Nah, ini yang sering kita hadapi atau sering kita dengar. Sopan santun ini, di dalam sopan santun penerapan etika ini ialah kita harus menjaga sikap kita, perilaku kita kepada setiap manusia. Yang ketiga, efisien dan efektif. Nah, kenapa efisien dan efektif ini? Karena kita tidak tahu contohnya saja ya. Kalau kita lihat dari sisi mahasiswa itu semacam kita cara kita berperilaku kepada dosen atau cara kita berkomunikasi kepada dosen, kita harus menggunakan bahasa formal seperti itu. Kalau bahasa kepada teman-teman itu ya kita biasa aja, udahlah. Yang keempat, saling menghargai. Kenapa saling menghargai? Karena kita tidak tahu manusia itu cara berbicaranya gimana. Anggap belibet, kita harus menghargai dan kita harus saling mengerti gitu. Dan misalnya ketika ada kritikan atau saran dari setiap orang atau manusia, kita harus menerima dan saling menghargai. Itu saja. Tidak boleh mengoceh. Baik, itu saja yang saya sampaikan penerapan etika yang materi keempat. Terima kasih.